warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Ami di channel YouTube kesayangan kita, Rahmi Maskul. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan tentang produk jasa. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau gitu selamat menyaksikan. Nah, apa itu jasa? Jadi Anda semua harus tahu dulu apa sih pengertian jasa itu. Jadi jasa itu adalah suatu kegiatan yang tidak berwujud, yang mana kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa memegang, tapi kita bisa merencanakan atau kita melaksanakan suatu permintaan atau kepuasan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri jasa atau disebut juga dengan karakteristik jasa. Jadi pertama, ciri-cirinya tidak berwujud. Tidak berwujud yang sudah Ibu sampaikan tadi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, atau tidak bisa dirasakan. Kedua, ciri-cirinya berubah-ubah. Nah, jasa ini dengan mudahnya berubah-ubah tergantung sama siapa sih penyajiannya, kapan dan di mana. Makanya walaupun dia satu orang melakukan jasa tersebut, tapi hasilnya bisa tidak sama persis. Ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak dapat dipisahkan. Jadi jasa dihasilkan atau dikonsumsi itu pada saat yang bersamaan. Jadi adanya juga partisipasi konsumen pada saat tersebut. Jadi artinya konsumen harus berada di tempat yang sama pas saat jasa itu diminta. Jadi konsumen juga bisa melihat atau ikut serta dalam membantu proses produksi tersebut. Ciri-ciri yang terakhir yaitu daya tahan. Jadi jasa tersebut tidak dapat disimpan, bahkan tidak bisa dijual kembali kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jasa. Jadi jasa ini ada beberapa jenis, salah satunya seperti perumahan. Nah, perumahan ini bisa seperti sewa kamar hotel, sewa motel, atau sewa apartemen. Terus ada usaha rumah tangga. Nah, ini biasanya kebutuhan rumah tangga yang sangat-sangat diperlukan seperti air minum, ada perbaikan rumah juga. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kalau rumahnya udah sedikit bocor atau catnya juga sudah tidak bagus lagi, bisa manggil jasa untuk perbaikan rumah. Jadi tidak repot-repot lagi sendiri untuk membersihkan rumah atau memperbaiki rumah. Terus ada juga jasa perawatan kebun. Nah, biasanya kalau udah rumputnya sudah mulai panjang, kita bisa manggil jasa perawatan kebun. Terus ada rekreasi dan hiburan seperti jasa kebun binatang ya. Terus ada taman bunga, tempat wisata, atau tempat hiburan-hiburan yang lainnya. Terutama di Pekanbaru nih udah mulai bangkit ya, udah mulai bagus tempat rekreasi dan hiburannya. Jadi tidak hanya sekedar pergi ke mall aja, sekarang sudah banyak tempat-tempat hiburan. Terus ada perawatan pribadi ya. Ini biasanya perempuan-perempuan hobi salon, hobi spa. Kalau udah rambutnya panjang, dah cowok juga ya, cowok barber sekarang itu termasuk jasa perawatan pribadi atau juga laundry pakaian. Nah, selain itu juga ada jasa perawatan medis dan kesehatan seperti perawatan gigi, periksa dokter, opname di rumah sakit. Terutama nih sekarang nih ya, masa pandemi gini kita benar-benar harus jaga kesehatan. Terus ada juga jasa pendidikan seperti guru privat, les, guru ngaji, dan yang berikutnya ada jasa bisnis dan profesi lainnya seperti jasa hukum, akuntan, atau jasa komputer. Terus juga ada jasa asuransi bank atau jasa finansial lainnya seperti jasa asuransi rumah, terus jasa pribadi, pinjaman, atau pajak ya. Jangan lupa bayar pajak nih buat ananda-ananda semua mungkin yang punya motor atau kendaraan lainnya.
Terus juga ada jasa transportasi ya. Biasanya kalau tidak punya kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan jasa angkutan barang atau angkutan penumpang ya, seperti angkot ya. Atau kayak busway, Gojek online sekarang lagi viral dan lagi sangat dibutuhkan ya. Gak hanya ojeknya tapi juga pengiriman makanan. Terus juga bisa sewa mobil, misalnya mau ke luar kota, kita bisa menggunakan sewa mobil. Terus yang terakhir ada komunikasi seperti jasa warnet. Apa sekarang masih ada warnet ya? Mungkin sudah langka ya warnet, jasa telepon atau wartel. Ini mungkin zaman-zaman tahun-tahun 90-an mungkin masih ada, sekarang kayaknya susah deh dicari. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih bedanya barang atau jasa. Nah, mungkin kamu masih ragu, kemarin ibu membahas tentang barang, sekarang jasa, apa sih bedanya? Oke, perlu kalian tahu dulu produk ya, materi kita kan tentang produk nih. Produk itu terbagi menjadi dua, ada barang, ada jasa. Ya, jadi apa sih bedanya barang atau jasa? Apakah sama atau ada sedikit perbedaan? Tentunya berbeda ya. Jadi kalau barang itu sifatnya itu pasti berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Berwujud di sini maksudnya bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Kayak barang itu misalnya seperti handuk, sabun mandi kan otomatis kita bisa megang ya, kalau jasa tidak bisa. Terus barang itu bisa disimpan, kalau jasa tidak bisa disimpan. Contoh yang tidak bisa disimpan apa ya? Ya nggak ada, namanya jasa itu tidak akan bisa disimpan. Beda sama barang. Kalau misalnya kamu nih mau beli Indomie ya, takut basi atau takut kena semut, kan bisa kamu simpan dulu dalam kardus, dalam lemari. Itu bisa tahan mungkin beberapa hari atau berbulan-bulan. Beda kalau jasa. Terus perbedaannya, kalau barang itu diproduksi dulu baru dikonsumsi. Kalau jasa diproduksinya itu bersamaan waktunya dengan konsumsi. Apa ya contohnya? Misalnya kita dalam perbaikan rumah, kita panggil tukang, otomatis tukangnya itu memperbaiki rumah kan langsung kita rasakan, langsung kita konsumsi, langsung kita terima perbaikannya, hari itu langsung selesai. Beda kalau sama barang kan ada pembuatannya dulu, ada pengemasannya dulu, dan butuh berapa hari baru kita bisa konsumsi. Nah, barang itu dapat dijual kembali ya, kalau jasa pastinya tidak bisa dijual kembali. Nah, kira-kira apa sih barang yang bisa dijual? Nah, ini mungkin kamu yang punya jiwa kurasaannya yang tinggi, beli di grosiran, harga murah meriah, beli 10 bonus 10. Wah, dapat 20 handuk misalnya. Akhirnya muncullah tiba-tiba rasa kewirausahaan kamu pengen menjual kembali dengan harga yang tinggi supaya dapat keuntungan. Tapi kalau jasa itu tidak bisa dijual kembali. Terus barang itu produknya mudah distandardisasikan, tapi kalau jasa sulit distandardisasikan. Kalau barang, komunikasi dengan konsumen itu rendah karena yang dibutuhkan itu kan barang. Jarang kalau misalnya barang kita beli di supermarket, kita kan nggak ngomong sama barangnya. Tapi kalau jasa itu komunikasi dengan konsumennya itu tinggi, karena kan yang memperbaiki itu, atau misalnya kita mau jasa dokter kan kita harus konsultasi dulu, perlu komunikasi. Nah, barang itu kualitasnya bersifat objektif, kalau jasa itu subjektif. Dan terakhir, barang itu banyak menggunakan proses mesin, karena kan pembuatannya kebanyakan kayak diproduksi massal itu pasti menggunakan mesin. Tapi kalau jasa itu lebih banyak menggunakan proses manusia. Nah, gimana nih penjelasan Ibu tadi? Semoga kalian mengerti dan memahami ya tentang materi jasa ini. Oke, kalau gitu karena waktu kita sudah habis, kita harus closing dulu. Dan ingat ya, ditunggu terus ya video pembelajaran Ibu selanjutnya. Dan terima kasih nih buat Ananda yang ada dimanapun yang sudah mau menonton Ibu sampai habis. Semoga kita selalu semangat dan happy. Oke, see you next time dan goodbye. Sarang heo.